Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di AF4 Channel bersama saya Faisal akan membahas contoh-contoh soal hukum kolom. Ini lanjutan dari video kita sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Contoh yang pertama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa cuci tangan setiap sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, terkhusus melakukan kegiatannya di luar rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, kita lihat soal yang pertama. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 6 mikrokolom dan negatif mikrokolom, negatif 8 mikrokolom dan terpisah sejauh 2 cm. Berapakah gaya kolom antara kedua benda dan tentukan jenis gayanya? Oke, setelah kita bahas sama-sama. Pertama kita tentukan dulu, tuliskan dulu ya yang diketahui. Yang pertama diketahui itu muatan listrik berarti Q1 sama dengan 6 mikrokolom. Kita konversi mikro itu nilainya 10 pangkat negatif 6. Jadi 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian muatan kedua itu sama dengan negatif 8. Negatif 8 mikrokolom. Ini juga berubah jadi negatif 8 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian terpisah sejauh 2 cm. R-nya 2 cm. Kita konversi ke meter berarti dibagi 100. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini sudah pernah kalian pelajari di materi matematika. Kemudian jangan lupa konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter pangkat 2. Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Kemudian yang ditanyakan ada dua. Pertama adalah gaya kolom. Kemudian yang kedua jenis gaya. Oke, kita ingat kembali persamaan hukum kolom atau rumus hukum kolom. Saya di hukum kolom F sama dengan K kali P1 kali P2 per R pangkat 2. Biasa dituliskan R12. Itu menandakan jarak muatan 1 dengan muatan kedua. K sendiri itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian P1 6 kali 10 pangkat negatif 6. P2 negatif 8. Nah, jika sudah masuk dalam perhitungan dan negatifnya tidak usah ditulis. Itu menandakan, karena itu menandakan jenis muatannya saja. Kemudian R-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. Oke, kita tuliskan saja dulu. Sebelum lanjut, ini bilangan yang berpangkat kita kalikan. Supaya mudah. Ingat, sudah pelajari pada materi matematika bilangan berpangkat. Kan sama bilangan pokoknya. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Di 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6. Itu dapat negatif 3. Artinya, ini bisa kita tulis 9 kali 6 kali 8 kali 10 pangkat, di sisa negatif 3. Jadi pangkat negatif 3. Per, ini 2 pangkat 2, 4 kali 10 pangkat. Ini jika bilangan berpangkat, pangkat 2 kan. Masih materi matematika bilangan berpangkat.
10 pangkat min 2 itu dipangkat 2 kan. Maka pangkatnya dikali. Berarti jadinya 10 pangkat negatif 4. Oke. Berarti ini kita tulis 10 pangkat negatif 4. Oke, kita perhatikan ruas atas dengan bawah itu ada yang bisa dibagi. Kita bagi saja. Ini 8 bagi 4. 2 ya. Berarti 9 kali 6 kali 2 itu dapat 108. 108 kali 10. Oke, kita lihat lagi 10 pangkat berapa hasilnya ya. Kita lihat dulu. Oke, jadi kita bagi dulu 10 pangkat minus 3 bagi 10 pangkat minus 4. Ini sama-sama bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangkan. 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat negatif 4 itu berarti sama dengan 10 pangkat negatif 3 ditambah negatif 4. Maaf, bukan ditambah, dikurang. Kurang. Berarti ini berubah jadi positif. Berarti 10 pangkat min 3 tambah 4 itu positif 1. Artinya jadi 10 pangkat 1. Kita dapat 108 kali 10 pangkat 1 atau 1080 Newton. Oke, itu besar gaya antara kedua muatan, antara kedua benda. Nah, sekarang jenis gayanya. Jenis gaya kita perhatikan, muatannya positif dengan negatif. Besar kepung kolom berarti gayanya saling tarik-menarik atau muatannya saling tarik-menarik. Berarti gayanya tarik-menarik. Oke. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Sebuah penggaris yang telah digosokkan kain roll mempunyai muatan sebesar positif 6 kali negatif 9 kolom. Penggaris digunakan untuk menarik sobekan kertas yang memiliki massa 0,01 gram. Kemudian kertas terpolarisasi dan memiliki muatan negatif 6 kali 10 pangkat 9 di bagian ujungnya. Agar kertas dapat menarik ke penggaris, maka pada jarak minimal berapakah penggaris harus didekatkan dengan kertas? Oke, kita lihat pembahasannya. Agar dapat mengangkat sobekan kertas, gaya kolom minimal harus sama besar atau lebih besar daripada lebih besar dari berat dari sobekan kertas, sehingga ya kita bisa buat persamaannya. Maka gaya kolomnya itu F sama dengan gaya berat. Kita ambil tanda sama dengan. Sebelum kita kerjakan, kita tulis diketahui dulu. Diketahui muatan pertama sama dengan 6 kali 10 pangkat 9 kolom. Yang tidak ada lagi tanda mikronya, berarti tidak perlu dikonversi. Kemudian yang kedua, negatif 6 kali 10 pangkat 9 kolom. R-nya ditanyakan, kemudian konstanta jangan lupa 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Masanya ada 0,01 gram, 0,01 gram, atau kalau kita ubah dalam notasi ilmiah berarti 1 atau 10 pangkat minus 2 kg. Atau 1 kali 10 pangkat minus 2 kg. Satunya tidak perlu kita tuliskan. Nah, yang ditanyakan adalah R, jarak. Oke, kita tuliskan penyelesaian F itu sama dengan W.
atau bisa kita balik ya. Oke, sama dengan F. Itu sama dengan gaya berat itu M kali G, dan gaya kolomnya K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, kita pindahkan R-nya ini sini, berarti kita peroleh R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2 per M kali G. Nah, kita dapatkan rumus baru. DK tetap 9. Oke, nilai K. Nilai K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya 6 kali 10 pangkat min 9. Q2-nya juga 6 kali 10 pangkat min 9. Dibagi M-nya itu 10 pangkat negatif 2. Kemudian dikali 10 gravitasi. Kecepatan gravitasi. Oh, kalian nggak tulis tadi di sini. Jadi kalian harus ingat bahwa percepatan gravitasi itu nilainya 10 kali 10 meter per second kuadrat. Jadi percepatan gravitasi itu 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Tapi pada umumnya kita gunakan 10. Oke, kita lihat. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 9 itu bisa habis. Ini. Kenapa? Karena jadi 0 ya. 0 pangkatnya. Kemudian 10 pangkat min 9 dengan 10 pangkat min 2 ini bisa kita hilangkan. Ini sisa min 9 berarti jadi minus 9 berarti minus 7 ya. Nah, tapi masih di bawah 10 pangkat 1 berarti pangkatnya dikurangi. Minus 7 kurang 1 dapat minus 8. Berarti kita garis dulu ya. Supaya ada batasnya. Berarti kita peroleh R kuadrat sama dengan 9 kali 3, 9 kali 6 itu 54. 54 kali 6 itu dapat 324. Atau bisa ditulis seperti ini sebenarnya supaya mudah, ini kan pangkat 2 ya. 9 pangkat 2 ini 6 kali 6 dia pangkat 2 berarti bisa kita tuliskan gini. 9 pangkat 2 kali 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Supaya memudahkan perhitungannya nanti. 6 kali 6 berarti 6 pangkat 2. Ini 10 minus 7 kurang 1 dapat minus 8 berarti 10 pangkat negatif 8. Nah, bisa kita tuliskan supaya mudah perhitungannya. 3 kali 6 ini jadi 10 pangkat minus 8 bagi 2 itu minus 4. Oke. Kita pangkatkan di luar, bukan pangkat 2-nya. Nah, ini kan sudah ruas kiri sama-sama, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama berpangkat 2. Berarti bisa kita hilangkan pangkat 2-nya. Nah, kita dapat R-nya. R sama dengan 3 kali 6 itu 18. Berarti 18 kali 10 pangkat minus 4 meter. Atau kita jadikan bilangan biasa. Minus 4 berarti ada 4 angka di belakang 0, 0,0018.
meter. Itulah jarak minimal penggaris didekatkan dengan kertas. Oke, jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Kita langsung lihat soal yang ketiga. Dua bola kecil bermuatan terpisah pada jarak 2 meter. Bola-bola tersebut diberi muatan yang sama. Jadi, muatan yang sama, satu sama yang kedua. Besarnya muatan masing-masing jika gaya tolak menolak antara kedua bola itu sebesar 0,9 meter adalah. Jadi yang ditanyakan sini adalah muatan. Kalau tadi itu jarak. Jadi ini contoh, sengaja kami perlihatkan contoh seperti ini supaya mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Jika jarak yang ditanyakan, kemudian jika muatan yang ditanyakan. Karena kalau gaya yang ditanyakan kan itu rumusnya sudah ada. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, seperti biasanya tuliskan dulu yang diketahui. Apa saja yang diketahui di soal. Pertama jaraknya sudah menggunakan satuan SI, jadi tidak perlu diubah. Jarak 2 meter. Kemudian gayanya itu 0,9 Newton. Ini sebenarnya kan bisa kita konversi jadi 9 kali 10 pangkat min 1. Kemudian ya K, jangan lupa K tetap tuliskan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Kemudian kita tuliskan yang ditanyakan. Jadi jangan lupa ya, selalu tulis diketahui dan ditanyakan untuk memudahkan rumus yang akan digunakan. Mengetahui rumus yang akan digunakan. Apa yang ditanyakan tadi? Muatan ya. Muatannya. Nah, kita lupa bahwa muatan pertama itu sama dengan muatan kedua. Kita misalkan saja sama-sama Q karena nilainya sama. Oke, kita lanjut. Penyelesaian. Tetap menggunakan rumus hukum kolom. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F-nya 0,9, K 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1 ya, Q1 Q2 sama berarti Q kali Q per R kuadrat. Maaf, R-nya sudah ada, kita ganti. R-nya itu nilainya 2. Berarti 2 pangkat 2. Nah, ruas kiri dengan ruas kanan ada angka yang sama. Ini kita coret, berarti di sini sisa 0,1 ya. 0,1. Ini hasilnya 2 pangkat 2 itu 4. Kita kali silang 4 kali 0,1 itu berarti 0,4. Atau bisa kita tuliskan seperti ini saja. Jadi 4 kali 10 pangkat negatif 1. Kenapa? Karena 0,1, satu angka belakang koma. Kemudian ini pindah jadi bagi. 0,1 itu ya satu angka belakang koma, jadi bisa kita tuliskan 0,10 pangkat min 1. Kemudian ini sama dengan 10 pangkat 9 kali Q kali Q itu jadinya Q pangkat 2. Oke, kita tulis terbalik ya. Q-nya di ruas kiri, Q kuadrat sama dengan ini 4 kali 10 pangkat min 1. Ini jika pindah ruas, maka pangkatnya berubah jadi pangkat negatif. Jadi 10 pangkat negatif 9. Artinya Q2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 tambah min 9. Jadinya min 10. Nah, sama dengan cara yang sama. 4 itu kan sama saja 2 pangkat 2. Jadi bisa kita tulis seperti ini.
Minus 10 bagi 2 itu minus 5. Berarti di sini 10 pangkat negatif 5. Nah, ini sama-sama berpangkat 2. Kita peroleh habis kuinya. Pangkat 2-nya, sorry. Nah, sudah kelihatan bahwa nilai Q sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5. 2 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Oke, itulah contoh yang ketiga berkaitan dengan hukum kolom. Kita lihat contoh keempat. Berapakah gaya kolom yang diperlukan untuk menarik potongan kertas yang masanya 10 mg. Oke, 10 mg itu mili itu sama dengan 10 pangkat minus 3, kemudian gram ke kilo itu 10 pangkat minus 3 juga. Berarti jadi 10 pangkat minus 6 konversinya ya. Jadi untuk gaya kolom yang diperlukan itu harus lebih besar dari gaya berat. Kita tulis dulu yang diketahui. Masanya itu sama dengan 10 mg sama dengan 10 kali 10 pangkat negatif 6 kg atau sama dengan 10 pangkat negatif 5 kg. Sini positif 1 tambah minus 6 itu atau negatif 6 sama dengan 10 pangkat minus 5 atau minus 1 tambah minus 6 itu minus 5. Kemudian ya yang ditanyakan adalah gaya kolom. Nah, gaya kolomnya itu harus lebih dari gaya berat agar bisa menarik kertas. F sama dengan lebih dari M kali G gaya berat. F lebih dari masanya itu 10 pangkat negatif 5. Gravitasi, percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Berarti F-nya atau gayanya harus lebih dari 10 pangkat minus 4 Newton. Oke, itu jadi harus lebih dari 10 pangkat minus 4 Newton jika untuk menarik potongan kertas seberat atau masanya 10 gram. Masanya 10 mg. Kita lanjut ke soal yang kelima. Kita langsung saja soal yang kelima. Potongan-potongan kertas kecil menempel pada penggaris yang bermuatan. Jika gaya kolom yang terjadi sebesar 10 pangkat minus 4 Newton, maka massa potongan-potongan kertas tersebut adalah ini. Kita menggunakan rumus gaya kolom sama dengan gaya berat. Oke, kita langsung saja ya. Jadi gaya kolom sama dengan gaya berat. F-nya itu K kali Q1 kali Q2 per R1. 2 kuadrat sama dengan M kali G. Massa yang ditanyakan K-nya nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya kita tulis dulu yang diketahui untuk lebih mudah. Ada kesalahan tadi ya, sorry ya. Ternyata lebih mudah dari yang dibayangkan. Jadi kita tulis diketahui gayanya. Sorry. Ternyata gayanya sudah ada, jadi tidak perlu cari lagi. Ketahui F sama dengan 10 pangkat minus 4 Newton. Itulah perlunya menuliskan apa yang diketahui. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini sudah dituliskan. Walaupun tidak dituliskan, bisa kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Massa ya berarti
kita tuliskan gaya harus sama dengan gaya berat. Gaya kolom harus sama dengan gaya berat. Atau W sama dengan F. G-nya itu gaya berat, massa kali G sama dengan F. Massa yang ditanyakan, G-nya 10, F-nya 10 pangkat minus 4 Newton. Berarti dengan mudah kita hitung, massa sama dengan minus 4 dikurang 1. Ini kan pembagian bilangan berpangkat. 4 kurang 1 berarti negatif 5. 10 pangkat negatif 5 kilogram massa yang dapat terangkat dengan gaya sebesar 10 pangkat minus 4 Newton. Oke, itu contoh yang kelima, bagi macam model soal-soal hukum kolom. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Jadi soal yang keenam. Ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Awan yang bermuatan listrik akan menyambar penangkal petir yang terdapat pada gedung pencakar langit. Rata-rata petir akan membawa muatan 10 kolom. Oke, kita tulis diketahui muatannya. Berarti muatan Q1 sama dengan muatan Q2. 10 kolom. Jika tinggi penangkal petir 20 meter dan awan terletak pada ketinggian 320 meter. Artinya R-nya itu berada 3020 meter dikurangi 20 meter. Karena kan dari jarak dari permukaan ini. Berarti kita peroleh R-nya 3000 meter. Maka gaya kolom antara awan dan penangkal petir. Berarti ya jangan lupa tulis K. Tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Yang ditanyakan adalah gaya kolom. Oke, jadi F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F sama dengan K nilainya 9 kali 10 pangkat 9. P-nya Q1 sama 10, berarti sama-sama 10. R-nya 3000, berarti 3 kali 10 pangkat 3 berpangkat 2. Kita ubah jadi notasi ilmiah ya. Ini 9 pangkatnya, di sini 1, sini 1, berarti 9 tambah 2 itu 11. Kita dapat 9 kali 10 pangkat 11 per 3 pangkat 2 itu 9. Ini kita kalikan pangkatnya 3 kali 2 6, berarti 10 pangkat 6. Nah ini kan ada sama atas bawah, bisa kita hilangkan saja. Kemudian 10 pangkat 11 bagi 10 pangkat 6 berarti pangkatnya dikurangkan. 11 kurang 6 itu 5. Berarti gayanya adalah 10 pangkat 5 Newton. Ya kenapa besar? Ya karena muatan yang dibawa oleh petir itu besar juga, 10 kolom. Ngeri juga ya. Oke, itu pula beberapa contoh soal tentang penerapan hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan bisa dimengerti. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya pada kolom komentar. Silakan videonya silakan di-like jika disuka, jika tidak suka silakan dislike. Silakan komentar jika ingin tanyakan dan jangan lupa share ya, teman-teman, agar video ini bermanfaat. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.